pendapatan, lihat halaman 3.11 ya. Kan akun pendapatan kan normalnya di kredit, bukan di debit. Akun pendapatan normalnya kan di kredit. Kalau kita mendapatkan pendapatan kan kas pada pendapatan, berarti pendapatan kan akun normalnya di kredit. Sedangkan akun beban itu akun normalnya di debit. Makanya pendapatan kurangi beban sama dengan sini. Kalau di sini, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti kan di debit. Ingat, debit sama kredit kan harus balance. Nah, selisihnya ini namanya laba. Andai kata bebannya lebih besar daripada pendapatannya, berarti rugi. Nah, berarti ruginya dimasuk di sisi kredit. Karena ini laba, dimasukkan di sisi debit. Kalau rugi, dimasukkan di sisi kredit. Paham ya? Nah, ini juga selisihnya sama. Nah, kalau neraca, kalau debitnya lebih besar daripada kredit, berarti laba. Tapi ini cuma menyesuaikan aja sih sebenarnya. Kalau laba ruginya kita lihat tetap di laporan laba rugi. Neraca ini cuma untuk membalanskan antara debit dan kredit. Kalau rugi ndak tentu langsung bangkrut, Mbak. Walaupun tahun ini rugi ya, misalnya tahun ini rugi minus, kita nggak mesti langsung bangkrut. Karena apa? Kan kita masih punya yang lain. Laba rugi itu kan cuman, ingat soal kuis yang kemarin nggak? Laba rugi itu untuk menilai kinerja manajemen. Berarti tahun itu manajemen kerjanya nggak bagus, makanya rugi. Tapi belum tentu kita langsung bangkrut. Karena dilihat dari aset-aset kita dan segala macamnya kan kita masih punya. Nggak tentu langsung bangkrut. Karena kalau laba rugi itu kan cuman nominal itu aja. Kita lihat pendapatan kita lebih besar atau dari beban kita itu aja dalam tahun itu aja. Sedangkan kita masih punya aset-aset yang lain, jadi nggak tentu langsung bangkrut. Perusahaan itu juga ada loh yang rugi, perusahaan besar itu, jangan salah. Coba lihat di laporan keuangan rata-rata tahun 2008 kan ada krisis ekonomi dunia atau yang dari Amerika itu awalnya. Itu mayoritas perusahaan itu rugi semua, minus, tapi tetap masih ada yang bisa bertahan sampai sekarang. Jadi kalau rugi nggak tentu langsung bangkrut. Untuk perusahaan skala besar loh ya ini ya. Paham ya? Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Jadi karena sudah dari neraca lajur, kita bikin laporan keuangan itu jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Laporan laba rugi, perubahan ekuitas, mudah sekali. Neraca juga sangat mudah. Jadi hati-hati waktu bikin neraca lajur. Kalau sudah neraca lajurnya paham, kita gampang bikin laporan keuangan karena tinggal cuman memindahkan angka-angka saja. Dan penyusunan akun ini kurangi apa-apa, cuma tinggal itu aja. Tapi untuk angkanya tinggal dipindah. Paham? Kalau sudah paham, kita langsung masuk ke penutupan buku ya, kegiatan belajar. Banyak latihan Mbak, pasti bisa. Kalau yang namanya hitung-hitungan tuh pasti semakin banyak latihan pasti semakin bisa. Jadi tahu kalau transaksi ini penyatatnya begini, transaksi ini begini. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2, penutupan buku atau closing entry. Nah, ingat, ini siklus akuntansi ya. Ininya kok nggak jelas. Nah, ini dari sini kan, transaksi. Kayak yang dari tadi saya sudah jelaskan berkali-kali. Pertama transaksi, setelah itu dimasukkan jurnal. Habis jurnal, buku besar, kayak yang tadi saya terangkan. Setelah buku besar, masuk buku besar daftar saldo. Cuman daftar saldo aja yang tadi. Setelah itu kalau ada akun tertentu disesuaikan. Ini kayaknya kebalik. Ya ampun. Allah Gusti, maaf kebalik. Ini nggak kelihatan ini ya. Daftar saldo dulu, terus sini jurnal penyelesaian, terus daftar saldo yang setelah disesuaikan, baru ke laporan keuangan.
Iya, ini kita terus berkelanjutan. Jadi ada hubungannya satu sama lain. Jangan lupa ya, ini siklus akuntansi. Jadi pertama transaksi, kedua jurnal, ketiga buku besar, keempat daftar saldo, kelima jurnal penyesuaian, keenam daftar saldo yang telah disesuaikan. Ini harusnya buku besar. Daftar saldo yang telah disesuaikan, ketujuh laporan keuangan. Paham ya? Nah, setelah laporan keuangan jadi, kita tinggal mengkomunikasikan ke stakeholder. Oke, ayat jurnal penutupan, ayat jurnal yang mentransfer saldo-saldo. Nah, ayat jurnal penutupan ini khusus akun nominal plus prive. Jangan lupa, jurnal penutupan, jurnal penutup khusus untuk akun nominal dan prive. Jadi akun nominal nanti lawannya ikhtisar laba rugi namanya. Setelah itu dimasukkan ke modal pemilik. Sedangkan prive langsung dimasukkan ke akun modal pemilik. Ini dilakukan itu cuman untuk membuat transaksi jadi nol. Kembali lagi, kan kalau khusus laba rugi ya, kan misalnya laba kita berapa, kan otomatis untuk tahun kedepannya kan jadi nol kan. Kita harus mengenolkan pendapatan dan beban kita. Laba kita itu harus jadi nol lagi kan, mulai awal tahun lagi jadi nol lagi, kita nggak tahu laba kita berapa. Jadi makanya itu harus ditutup, akunnya nominal ini harus ditutup. Lihat ya. Nah, caranya menutup akun biaya ini, mengkredit akun biaya dan mendebet akun ikhtisar. Nah, ingat ya, beban itu kan akun normalnya kan didebet. Dari tadi neraca lajur kan kita sudah tahu didebet semua kan yang namanya beban. Nah, kalau untuk menutup itu tinggal dibalik. Untuk menjumlahkan jadi nol itu tinggal dibalik. Bebannya masuk di kredit, sedangkan di debitnya namanya ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar, ini ya, saya bikin ini ya, sebentar. Nah, aduh, kok jadi gini. Nah, ini lihat ya, contohnya tadi kan beban kan akun normalnya di debit. Tadi di neraca lajur kan juga toh akun beban itu kan semua di debit akun normalnya. Nah, untuk menutup beban biar jadi nol, bebannya harus dipindah ke kredit. Sedangkan debitnya ikhtisar laba rugi. Paham ya? Nah, kalau pendapatan kebalikannya. Pendapatan itu kan akun normalnya di kredit. Biar pendapatan itu jadi nol, dipindah ke debit. Sedangkan kreditnya ikhtisar laba rugi. Sampai sini paham? Paham semuanya? Nah, terus tadi kan setelah ini pendapatan kurang beban tadi kan ada laba. Labanya kan sejumlah 7.205.000. Nah, ini juga perlu ditutup juga. Ini kan sudah ditutup ya, pendapatan beban sudah ditutup, selesai. Nah, kita juga harus menutup yang namanya laba. Nah, laba tadi, ikhtisar laba ruginya ini loh, ikhtisar laba rugi 16 ini dikurangi 9775, jadi di sini di debit. Kaitannya itu dengan akun sini. Dilihat lagi halaman 3.11. 7.205. Ini kan laba. Nah, ini makanya ikhtisar laba ruginya di sini. Terus kebalikannya modal. Berarti modalnya bertambah 7.205. Ikhtisar laba rugi. Ini untuk menutupnya. Paham enggak? Iya, debit dan kredit harus sama. Andai kata perusahaan kita rugi, berarti ikhtisar laba ruginya di kredit. Sedangkan modalnya di debit, berarti modal kita berkurang karena kita rugi.
nggak bertambah malahan, tapi malah berkurang. Minusnya, ruginya kita itu harus dikurangkan dari modal kita. Kalau rugi itu berarti modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Paham? Makanya tadi saya bilang kalau perusahaan rugi nggak tentu langsung bangkrut, karena kita kan masih punya modal dan segala macamnya dari akun-akun yang neraca kan masih punya. Paham? Sebenarnya nggak paling susah kok. Kalau neraca lajur itu cuman penggabungan. Jadi kalau kita sudah betul di awalnya, itu kan cuman proses, Mbak. Neraca lajur itu intinya cuman ngerangkum semua yang sudah kita bikin. Sebenarnya cuman itu aja. Rangkuman dari semua yang kita bikin, dari daftar saldo, dari penyesuaian, itu dirangkum di neraca lajur. Nggak perlu ya, kalau banyak latihan kan otomatis nanti bakal inget, jadi nggak perlu dihafal. Sampai sini paham? Paham ya? Kredit ya. Ya emang harus seimbang. Nah, kalau yang prive kenapa kok ditutup? Nih, prive ini kan akun normalnya di debit. Kalau ditutup jadi di kredit. Karena apa? Kok harus ditutup? Karena prive itu mengurangi atau menambah modal kita. Jadi harus ditutup. Kan kalau prive itu pasti mengurangi modal, bukan nggak ada yang namanya menambah modal prive. Makanya harus diambil. Jadi ini kan semua ini pendapat laba sama prive ini kan akun-akun yang menambah atau mengurangi modal kita, makanya perlu penutupan. Jadi modalnya di debit karena modal berkurang 4 juta dan prive-nya di kredit 4 juta karena prive-nya juga sudah dihilangkan, ditutup, dikurangkan dari modal. Jadi akun prive nanti sudah nol lagi di awal tahun. Ini kan untuk pengambilan tahun, misalnya tahun 2010. Jadi tahun 2011 ya wis ndak ada hubungannya sama modal yang sudah kita ambil di tahun 2010 karena sudah berkurang, sudah ditutup. Paham? Sampai sini? Paham ya?